Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 27 September sampai dengan besok ya, 28 September 2021. Seperti biasanya ini bagian kedua ya. Yang belum nonton bagian pertama silakan nanti nonton bagian pertama. Boleh nonton sekarang atau nonton nanti ya setelah ini selesai ya. Jadi untuk bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya ya. Jamnya sekarang masih sesi 1 break ya, jam 1:21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mulai langsung dengan emiten roda ya. Jadi kalau kita lihat di sini roda memang dia maaf ya. Jadi roda ini dia volumenya naik tinggi, kemudian dia breakout ya. Breakout dari high-nya sebelumnya di sini ya, 118 ya. Jadi kalau kita gambarkan, memang sebelumnya transaksinya cenderung tidak liquid ya. Ini seringkali volumenya hilang ya. Jadi kalau sudah naik tinggi, kemudian beberapa hari ke depannya dia volumenya transaksinya bisa hilang ya. Harganya cenderung lesu balik lagi ke bawah ya. Nah, sekarang ini dia memang full bar ya. Ini bodinya tinggi ya. Sebelumnya kan cuma ekor panjang ke atas. Nah, tapi jangan lupa ini masih sesi 1 break ya. Belum penutupan. Pada waktu video ini dibuat, ini masih sesi 1 break ya. Saya ulangi lagi, nanti jangan salah paham ya. Jadi selamat dia masih berada di atasnya ini ya, saya kasih garis ini ya. Ini adalah 109 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya paling dekat di 118, kemudian maksimum di 109 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 109, lebih baik sih jual dulu semuanya karena dia kecenderungan akan kembali lagi ke area supportnya. Dan kalau kita lihat di sini area supportnya kurang lebih sekitar saya tarik ya, kurang lebih sekitar 80-an. Ya seperti itu ya. Yang mau buy weakness, kalau nggak berani buy high sell higher atau buy sekarang ya, tunggu aja di area 80. Artinya kalau dia misalnya koreksi turun di bawah 80, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya, seperti ini ya, dia berhasil rebound naik ke atas 80 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, garis yang sudah diberikan 84, boleh tambah lagi atau average up ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 89, tambah lagi, naik lagi ke atasnya 95, tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja bagi yang belum punya ya, kalau mau buy weakness. Kemudian bagi yang berani buy high sell higher ya, sebenarnya kalau mau buy sekarang nggak salah juga ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, walaupun dia naiknya tinggi ya, sebelumnya dia kalau naik tinggi ya, ini barusan hari kedua ya, dia sebenarnya masih ada peluang untuk naik tinggi lagi. Mungkin dia cenderung setelah itu koreksi atau sideways ya, tapi dia masih bisa higher high di sini ya. Di sini sebelumnya juga dia bisa naik tinggi ya sampai 109 ya, kan dari bawah ya. Ya kalau dia dari sini ya, kira-kira target berikutnya di mana ya? Kalau kita gambarkan lihat di weekly-nya ya, ini sebelumnya kan dia turunnya dalam ya. Nah ini adalah area support penting ya, 118 ya. Sebelumnya dia breakdown, dia tembus ke bawah. Nah kalau dia sudah berhasil breakout ke atas ya, nah ini ada kemungkinan target berikutnya ya. Ini saya gambarkan ya, memang di sini ada resistennya, areanya kurang lebih 130-an ya. Saya gambarkan 130-an itu target berikutnya kalau dia naik lagi ya, breakout higher high dari 124, berikutnya 130. Kalau naik lagi maka areanya berikutnya kurang lebih sekitar area 194 ya. Tapi saya pakai acuan 188 aja ya terdegatnya ya, agak bawah sedikit. Kemudian dia naik lagi, target berikutnya di 232 ya kurang lebih ya. Memang angkanya koma sebelumnya ya. Jadi kalau dia naik lagi, target berikutnya di area sekitar 300 lah. Saya pakai acuan 298 ya. Jadi ini garis-garisnya ya untuk roda ya. 128 ya sebenarnya. Jadi oh sebentar. Bukan 128, 130 ya. Jadi ini gambar garis-garisnya. Bagi yang mau trading buy di roda ya, kalau berani buy high sell higher ya, itu kalau dia beli sekarang boleh ya kita ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 130 silahkan tambah lagi ya. Target berikutnya di 188. Nah, antara 130 dan 188 kan kalau kita lihat kan jauh ke belakang ya. Ini jauh Pak Sunar. Kalau mau tambah lagi, kalau naik ke atas 130 naik kemana ya? Ini saya kasih lagi ya. Jadi kalau yang mau tambah lagi atau average up ya, antara 130 sampai dengan 188. Ini saya tambah kasih area ini aja ya, 190.
Kemudian di sini ya. Nah, udah kurang lebih ya cukup ya. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Oh, satu lagi ya mungkin 140 lah ya. Jadi kalau mau buy hasil higher, buy-nya sekarang, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 130 tambah lagi, naik ke atas 140 tambah lagi ya. Naik ke atas 160 lah ya. Ini saya bulatkan aja lebih enak ya. Oh, salah ketik ya. 160 ya. Mau tambah lagi silakan. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya pakai 150 aja ya. Jadi seperti ini. Jadi memang banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa? Karena pertama volumenya sebelumnya memang dia tidak liquid ya. Kalau kita lihat di sini ya, tiba-tiba dia naik tinggi, tapi volumenya dia bisa tiba-tiba hilang ya. Seperti ini dia naik tinggi ya, ekor panjang ke atas, berikutnya volumenya hilang, cenderung tidak liquid lagi ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif. Ini khusus yang bagi berani resiko tinggi ya. Buy high sell higher silakan, atau tunggu buy on weakness di area 80 ya. Kalau misalnya masih takut ya pilih saja saham yang lainnya. Tapi saya nggak tahu ini naiknya apakah ada aksi korporasi seperti penerbitan obligasi atau penerbitan right issue atau penerbitan warrant dan sebagainya, atau ini saham repo ya. Saya nggak tahu, nanti silakan dicek beritanya. Yang tahu silakan komentar di bagian kolom komentar ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk roda. Berikutnya untuk ASI. Nah, ASI memang saya sudah pernah bahas di analisa saham untuk investasi 2022. Sebelumnya sudah berhasil naiknya lumayan tinggi ya. Jadi yang sudah ngikutin dari awal harusnya sudah jual kena trailing stop ya. Memang untuk investasi jangka menengah ya harusnya belum jual, tapi kalau sudah pasang trailing stop ya lumayan ya bisa buyback ya. Kalau mau buyback sekarang ini area buy on weakness-nya sekitar 5.100 sampai dengan 5.000-an ya, kurang lebih saya bahas sebelumnya ya. Ini kan sekarang harganya di sekitar 5150-an lah ya, kurang lebih ya, sampai 5225. Kalau mau buy sekarang buy on weakness ya sebenarnya boleh-boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 5.100 dan 5.000 ya. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 5225 tambah lagi silakan. Naik ke atas 5.300 tambah lagi ya, seperti itu ya. Naik ke atas 5425 tambah lagi dan seterusnya. Jadi masih tetap sama garis-garisnya, saya nggak rubah-rubah ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Mudah-mudahan sukses ya untuk ASI ya. Tapi secara mingguannya dia masih ada peluang naik kok ya. Selama dia bertahan di atas yang Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini garis tebalnya saya gariskan di area 4.710 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 4.710 ya dia masih cukup bagus lah untuk jangka menengahnya ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil, tapi tetap disiplin ya, pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Ya mudah-mudahan minggu ini dia rebound ya, seperti itu ya. Tapi terus terang aja dia masih testing 5.100 sampai dengan 5.000 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya santai aja seperti itu ya. Oke, berikutnya duit. Duit naik ke atas 320 ya. Pak Suntar bilang boleh tambah. Ternyata sesi satu break kok turun di bawahnya. Sebenarnya sih masih dalam toleransi lah seperti itu, karena sebelumnya dia naik tinggi ya 2 hari sebelumnya. Memang duit di sini dia yang paling terakhir ya, yang lainnya sudah naik tinggi ya, yang seperti ADRO, PTBA, ITMG ya. Ya, yang duit ini kok dia naik 2 hari terus hari ketiganya naik terus kemudian kok cenderung turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita di sini kita disiplin aja ya. Kalau sudah pasang stop atau stop loss ya kita tunggu aja, kalau dia kembali lagi naik ke atas 320 balik lagi ya, naik ke atas 330 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini untuk acuan trailing stop dan stop loss, tapi juga untuk acuan untuk buyback ya. Kalau misalnya dia berhasil breakout ya kita buy kembali ya, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garisnya. Area buy on weakness kalau yang mau buy ya itu tunggu di 304. Artinya kalau dia turun di bawah 304 kita belinya, kalau dia berhasil rebound ke atas 304 kita baru buy ya, seperti itu ya. Pasang stop lossnya di 296, maksimum di 282. Kalau dia berhasil breakout ke atas 330, target berikutnya di 350 dan 366. Itu kurang lebih untuk duit ya. Oke, berikutnya untuk Wika ya. Jadi Wika di sini memang garis-garisnya banyak ya di sini ya. Ini di weekly-nya range-nya antara 1145 sampai 1335. Ini saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan. Kalau untuk daily-nya naik ke atas 1145 saya sudah sebutkan, kalau mau tambah silakan ya. Jadi masih hold, masih ya. Primary trend dia masih downtrend. Selama dia di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawah 1460 ya. Primary trendnya dia masih downtrend, walaupun secondary trendnya di sini uptrend ya. Jangka pendeknya ya. Nah, kita buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1210 tambah lagi silakan, naik ke atas 1335 silakan tambah lagi, breakout ke atas 1495 atau 1460 ya, mau tambah lagi silakan. Jadi kata kuncinya di sini kita harus sabar ya.
konstruksi BUMN, kalau dia sudah mulai naiknya dia itu berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Saya sudah sebutkan sering kali, jadi yang nonton jangan lupa, jangan bosan ya kalau saya sebutkan berulang kali ya. Karena kadang-kadang kita itu terlalu puas ya, kalau dikasih untung 5% sampai 7%, oh sudah take profit aja, nanti turun lagi. Nah, yang benar itu kita nggak perlu takut nanti pas turun lagi. Yang penting kita pasang trailing stop aja atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Kalau belinya di atas, ya trailing stopnya di sini 145 dan 1050. Sebenarnya untuk jangka menengahnya, selama dia di atas 955, dia masih cukup bagus ya. Oh, apakah berarti dia bakalan koreksi lagi ya? Belum tentu ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, kalau takut ya, ya tunggu aja di 1050. Tapi resikonya ya nggak dikasih-kasih ya. Ya kalau dia masih uptrendnya masih bagus ya, dia masih terus naik ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang konstruksi BUMN yang saya punya adalah Wika dan PTPP ya. Jadi saya hanya punya dua aja. Yang WSKT dan RADI saya nggak buy ya. Memang saya kalau buy semuanya terlalu banyak ya. Jadi saya pilih Wika dan PTPP ya. Kalau lebih cukup berikutnya bola. Jadi bola bagaimana Mas Sunan? Ini saham gorengan. Ya memang saham gorengan ya. Semua saham sebenarnya saham gorengan ya. Kalau nggak digoreng ya dia nggak naik-naik, nggak turun-turun ya. Nggak koreksi ya. Ya naik terus atau dia cenderung sideways datar ya kalau nggak digoreng ya. Ya tergantung digorengnya pakai minyak apa ya, seperti itu ya. Kalau untuk bola ini kalau dilihat dari transaksi volumenya itu memang dia kurang seberapa liquid ya. Dia volumenya sering naik turun, sering tiba-tiba hilang ya. Seperti ini sebelumnya kita belajar ya. Di tanggal 27 Juli ya. Dia naik tinggi, volumenya naik tinggi. Kemudian berikutnya dia masih naik tinggi tapi volumenya hilang ya. Beberapa hari dia naik tinggi, volumenya cenderung turun ya. Kemudian kena ini suspend ya. Kemudian ARB turun, cenderung sideways, turun lagi. Nah, ini dia berusaha untuk rebound ya. Jadi belinya bertahap aja, selama di bawah 800 sebenarnya dia masih resiko ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 710 ya, kalau mau spekulasi buy silakan ya. Pasang stop lossnya di 620 ya, di low-nya di sini ya. Untuk kalian sudah punya atau yang mau spekulasi buy on sekarang. Atau kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia naik ke atas 800 ya buy ya. Gitu ya. Kalau dia naik ke atas 800, kemungkinan target berikutnya di 900 dan 1000 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau sudah naik ke atas 800, kalau mau tambah lagi, setiap kelipatan 50 boleh, atau setiap kelipatan 10 lah ya. Kalau misalnya money manajemennya ketat gitu ya. Jadi ya terserah ya masing-masing ya. Tapi garis saya di sini 750 dan 800. Belinya tunggu kalau dia naik ke atas 800 lebih baik kalau yang mau buy high sell higher. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang ya pasang aja stop lossnya di 620. Tapi cenderung aja ini arahnya masih downtrend ke bawah ya. Terus terang aja masih downtrend jangka menengah, jangka pendeknya ya. Memang jangka menengahnya dia kita lihat masih uptrendnya masih bagus. Sebelumnya memang dia koreksi ya, naik tinggi kemudian koreksi, ini naik tinggi koreksi. Kalau kita tarik garis Fibonacci retracement-nya dari swing low yang di sini ya sampai swing high-nya ya di sini ya, apakah koreksinya ini masih wajar ya? Menurut ilmu Fibonacci retracement ya, yang pengen belajar mengenai Fibonacci retracement, ada link edukasinya ya di bawah video deskripsi di bawah ini. Selama dia berada di atas Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya koreksinya itu secara primary trendnya masih cukup wajar ya, walaupun dia agak dalam ya, dari puncaknya ke sini wajar aja. Selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi dia memang kecenderungan dia di area size-nya antara 577 sampai 800-an ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 800 makin bagus ya, berarti uptrendnya itu kalau dia istilahnya mulai terkonfirmasi lah ya, mulai yang bagus. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut kalau mau buy ya. Kalau misalnya nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Memang volumenya di sini cenderung kurang ya, seperti itu ya. Sebelumnya memang asing koreksi ya, ketika dia mulai turun-turun, tapi kita jangan lihat asingnya ya, kita fokus di pergerakan harganya saja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Di sini Medco ada resisten terdekannya 530. Memang dia masih sideways ya, antara range 462 sampai dengan 530. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 494, bawahnya lagi 462 seperti itu ya. Itu untuk Medco. Kalau kita perhatikan buy weakness-nya sekitar 462 ya. Jadi kalau mau buy silakan tunggu di sekitar 462, kalau dia masih rebound buy ya. Begitu. Kalau naik lagi ke atas 494, tambah lagi, naik lagi ke atas 410, tambah lagi dan seterusnya. Resistennya 530. Kalau dia naik ke atas 530, jaga berikutnya 555 dan 550 dan 625 ya. Nah, itu kurang lebih untuk Medco. Memang
kecenderungan di sini dia masih strong downtrend ya, tapi di sini sudah mulai sideways ya. Jadi belinya bertahap aja. Selama dia berada di atasnya 61,8% ya, di atas 500 ya, dia sebenarnya cukup bagus ya. Di garis saya di 494. Kalau yang mau buy on breakout ya, tunggu breakout ya ke atas ya. 530 ke atas buy, naik ke atas 555 tambah lagi kasusnya. Target terdekatnya ya sekitar area 625 ya. Ini area resisten dari sideways-nya sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area 462 ya. Kalau nggak berani baru sekarang ya. Artinya kalau dia turun di bawah 462, tunggu kalau dia naik ke atas 462 lah. Atau sekalian tunggu naik ke atas 494 ya kalau mau buy ya. Seperti itu ya. Kalau sudah koreksi kemudian rebound ya seperti atau mantul ya. Jadi seperti itu. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Excel. Excel dia memang secara singkatnya ya di sini ya. Dia memang sideways, range-nya antara 2870 sampai dengan 3070. Belum berhasil breakout ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2870 dan 2800. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 2800 atau 2560 ya. Jadi artinya kalau dia koreksi di bawah 2800 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound. Kalau belum rebound ya kita tunggu lagi di bawahnya 2560 ya. Nah seperti itu ya. Jangan kalau turun lagi di bawah 2440 jangan buy lagi. Itu namanya bukan buy on weakness, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 2560 ada kemungkinan dia turun lagi di bawah 2380 ya. Ada kemungkinan tapi nggak pasti ya. Jadi memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini jalur uptrend sideways ya. Sidewaysnya di jalur uptrendnya masih cukup bagus. Kalau yang mau buy high sell higher ya kan, tunggu breakout ke atas 3070 ya, silakan buy. Naik ke atas 3200 tambah lagi ya. Target berikutnya kurang lebih Fibonacci extension 161,8% di 3300. Itu untuk Excel ya. Excel Axiata. Mudah-mudahan dia lancar ke atas. Memang sejauh ini masih cukup bagus. Banyak bertahap aja ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk ASA. Jadi ASA sudah pernah saya bahas. Dia targetnya 3600 tercapai sebelumnya. Berikutnya mestinya sekitar 3800 tapi gagal ya, dia koreksi, dia di sini dia berusaha untuk naik lagi. Yang sudah punya tetap sama ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3400 dan 3200. Kalau sebelumnya sudah pasang di 3600 dan 3400 sudah jual. Kalau mau buyback, kalau mau lanjut lagi ya boleh-boleh saja, tapi baiknya bertahap aja ya. Pasang stop lossnya di 3400 dan 3200. Kalau dia breakout ke atas 3600 silakan tambah lagi, buy up. Naik ke atas 3800 boleh tambah lagi, boleh ya. Target berikutnya di 4000. Itu kurang lebih untuk ASA. Jadi di sini kita lihat pembelian asing dia naik ya, tapi kita jangan lihat asingnya ya. Ya paling enggak ya mungkin jadikan bahan pertimbangan ya. Kalau misalnya takut-takut apakah masih bisa naik lagi ya, mungkin kalau sedikit memberi ketenangan, oh ini asing masih beli gitu ya. Tapi kita jangan fokus di asingnya ya, kita fokusnya di pergerakan harganya seperti itu ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu serakah ya. Ya bertahap aja banyak. Kita nyantai aja lah seperti itu ya. Nggak perlu terlalu buru-buru ya. Pasti dikasih lah kalau kita percaya. Yang penting di saham itu kuncinya sabar, fokus, dan disiplin ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa cek yang bagian pertama ya untuk hari ini ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like. Jangan lupa bantu kasih saran ya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih atau say hi ya gitu ya istilahnya ya. Silakan ya bantu komentar ya. Karena kalau tulis komentarnya semakin banyak ya kan, itu video ratingnya semakin tinggi ya. Viewernya semakin banyak ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang beli ya. Sama-sama profit ya. Harganya sama-sama angkat ke atas ya seperti itu ya. Kita doakan yang baik ya. Pasar itu selalu istilahnya selalu adil, selalu memberi kesempatan. Jadi jangan sampai saham sudah naik didoakan turun ya, jangan ya. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek, jangan ya. Walaupun kita ingin beli harga murah, tapi nggak perlu didoakan sampai turun-turun ya gitu ya, nggak perlu. Kita doakan naik, kita profit bersama. Karena pasar selalu beri kesempatan, karena kalau dia naik, ya kan seperti ini ya, dia naik-naik terus, kapan ini belinya Ustaz? Nah ini sideways lama, kasih kesempatan kan. Kalau breakout Anda masih takut-takut, Anda nggak beli, ya di atas ini ya, jangan didoakan turun ke bawah ya. Itu salah ya, doa seperti itu salah. Saya nggak ngajarkan seperti itu. Memang saya ada tulis buy on weakness di sini, tapi bukan berarti ya didoakan turun, enggak ya. Ya kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya pilih saham yang lainnya atau buy high sell higher. Mudah-mudahan profit bersama lancar ke atas ya. Kurang lebih sekian seperti biasanya doa saya. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Terima kasih banyak ya.